Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Sabigansyah dari program studi Sistem Informasi Geografi angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman PDBPL, yaitu acara keempat mengenai integrasi Ionic Framework dengan ArcGIS Maps SDK for JavaScript. Nah, tujuan dari praktikum ini terdapat tiga, yaitu memahami teknologi dan pendekatan untuk pengintegrasian Ionic Framework dan ArcGIS Map or JavaScript ArcGIS API for JavaScript untuk membangun hybrid app berbasis geospasial. Nah, jadi pembuatan ini mengintegrasikan antara Ionic Framework dengan ArcGIS Map agar uh, aplikasi yang kita buat itu dapat digunakan untuk fungsionalitas geospasial. Kemudian memahami prosedur dan pengintegrasian Ionic Framework dan ArcGIS Map SDK for JavaScript dengan memanfaatkan Angular dan kapasitor. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan API dari ArcGIS yang digunakan untuk memvisualisasikan maps. Kemudian kita juga menerapkan prosedur mengintegrasikan Ionic Framework dan ArcGIS Map SDK for JavaScript dan memanfaatkan Angular dan kapasitor untuk membangun hybrid app sederhana berbasis geospasial. Nah, jadi kita uh, membuat aplikasi yang di dalamnya dapat memuat maps dan menampilkan data seperti lokasi pada aplikasi kita. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah tentu saja kita harus menambahkan modul ArcGIS dalam Angular.json. Nah, setelah itu kita masuk ke homepage HTML. Oh, perlu digarisbawahi bahwa project yang saya buat ini memiliki sedikit perbedaan dari tutorial yang ada di modul, yaitu saya menambahkan pop-up untuk mengambilkan informasi lokasi. Nah, ini di sini terdapat untuk headernya terdapat judulnya, kemudian untuk kontennya ada title-nya seperti Compass Map. Kemudian ini kita juga menambahkan button, yaitu button untuk show pop-up dan untuk show location, untuk find location. Kemudian ini kita juga menambahkan popover untuk informasi yang kita tampilkan, yaitu ini untuk pop-up akan menampilkan informasi this is the map to locate places easily using GPS. Nah, kemudian di sini kita masuk ke homepage spec.ts. Nah, di sini kita ada function untuk yang deklarasi homepage-nya, kemudian indeksnya kemana aja, terus it should be created to be tracked. Nah, kemudian kita masuk ke untuk CSS-nya. Untuk CSS-nya kita atur agar kontainernya memiliki lebar dan tinggi 100% agar petanya itu dapat dimuat secara full. Kemudian kita masuk ke komponen dulu. Ini merupakan komponen yang digunakan untuk melakukan penampilan pop-up. Untuk tadi yang saya telah sebutkan untuk pop-up-nya dengan kelasnya pop-over komponen. Oke, kita masuk saja ke homepage.js. Nah, di sini kita melakukan beberapa import yang kita gunakan seperti Angular, kemudian ArcGIS, kemudian kita juga melakukan import untuk simple markernya, kemudian kita import point, kemudian kita ada compositor geolocation, kemudian kita juga mengimport popovernya, kemudian kita juga mengimport
popover komponen yang telah kita buat tadi. Nah, di sini terdapat select komponen yang kita gunakan, itu file-file ini yang kita gunakan untuk aplikasi kita. Kemudian di sini juga terdapat konstruktor yang bersifat private untuk popover controller dan alert controller. Kemudian ini untuk to public asynchronousnya on initnya kita inisialisasikan maps-nya, kita gunakan base map-nya turbo vector. Kemudian kita juga menginisialisasi map view uh, untuk masuk ke kontainer dengan zoom 15. Kemudian di sini kita juga membuat variabel untuk melakukan percobaan untuk mendapatkan user posisinya, yaitu dengan constant position await current position. Kemudian kita juga ambil untuk longitude dan latitude dari user tersebut. Nah, kemudian kita juga atur uh, map view-nya dengan senternya di user uh, posisi terkininya. Kemudian kita juga membuat marker simbol dengan warna seperti kita definisikan dengan colornya apa, outline-nya apa, seperti itu. Seperti ini dengan outline white dan colornya merah. Kemudian kita juga membuat geometri untuk markernya uh, dengan user longitude dan latitude-nya. Kemudian kita juga membuat grafiknya, markernya menjadi poin, dan terakhir yaitu ditampilkan. Kemudian kita juga menambahkan catch error agar jika error itu ada hal yang ditangkap tidak menimbulkan serta-merta error tanpa informasi seperti itu, yaitu menampilkan konsolnya di error getting location. Kemudian kita uh, jika koordinat tidak dapat diambil, maka akan ada default koordinat, yaitu longitudenya telah kita atur dengan lokasi seperti ini. Kemudian ini untuk ini sudah inisialisasinya. Nah, kemudian kita masuk saja ke fungsi untuk melakukan pop-up informasi. Nah, ini kita ambil dari komponen popover yang telah kita buat tadi. Dan ini untuk yang find lokasi, kita lakukan fungsi untuk percobaan. Ada fungsi try di sini, yaitu fungsinya untuk um, melakukan percobaan dengan user, posisinya user, yaitu itu dan lanjutnya. Kemudian kita juga menambahkan catch error-nya jika misal tidak bisa mendapatkan posisi user, maka akan ada catch error unable to find your location. Oke, sekarang kita masuk saja ke ini merupakan aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini langsung menampilkan di posisi saya berada. Itu ada di Bantul ya. Nah, kelemahan dari artinya kadang tuh mapnya error seperti ini loh. Jadi kita harus refresh. Oke, nah di sini terdapat dua button, yaitu show information dan find location. Jika kita klik find location, maka akan memunculkan pop-up, yaitu menemukan informasi koordinat kita berada. Oke, kemudian kita jika information, maka akan memunculkan informasi cuma pop-up. This is the map to locate places easily using GPS. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.